right. My love is not like them other guys. Feel sorry for who signed up because I win first prize. Nice to know ya. That's the way to get there. We did it on one night. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Marieta Beatrix Jami, NIM 2201080102. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosen pengasuh Ibu Yuninda Anaci Lulan, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori penawaran equilibrium. Yang pertama, pengertian dari penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi untuk diperjualkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Teori penawaran menjelaskan tentang interaksi antara harga produk dan jumlah penawaran produk tersebut. Teori penawaran atau hukum penawaran mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau produk, maka jumlah penawaran yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen juga akan ikut meningkat. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau produk, maka jumlah penawaran atau jumlah barang yang diproduksi oleh produsen juga akan dikurangi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, biaya produksi atau biaya bahan baku. Yang keempat, tujuan perusahaan. Yang kelima, tingkat teknologi. Yang keenam, jumlah penjual atau pedagang. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Yang berikut ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Hukum penawaran tidak berlaku pada tenaga kerja. Pengertian equilibrium. Equilibrium atau keseimbangan merupakan harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan ditawarkan sama besarnya. Adapun faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan. Yang pertama, tinggi rendahnya biaya yang diperlukan dalam produksi. Yang kedua, produsen tahu akan selera pembeli. Yang ketiga, jumlah permintaan terhadap barang tinggi atau naik, sedangkan jumlah barang tersebut terbatas. Yang keempat, jumlah penawaran bertambah, daya beli pembeli tidak berubah. Proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar terjadi disebabkan oleh adanya kesepakatan harga barang antara penjual dan pembeli dalam suatu waktu. Titik keseimbangan akan mengalami pergeseran akibat dari naik turunnya perubahan penawaran dan permintaan. Yang pertama, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah permintaan. Yang kedua, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah permintaan. Yang ketiga, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah penawaran. Dan yang terakhir, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah penawaran. Adapun fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian. Yang pertama, menunjukkan perubahan kebutuhan masyarakat. Yang kedua,
memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi karena perubahan permintaan. Yang ketiga, membantu penjual menentukan penawaran. Yang keempat, membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Yang kelima, menentukan pembagian hasil produksi. Dan yang terakhir, menentukan teknologi yang tepat untuk diproduksi. Sekian penjelasan materi teori penawaran equilibrium dari saya. Jangan lupa like. Dadah.